slide-nya, benar? Slide. Ini benar. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh individu atau seluruh anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk belajar, untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan pengajaran yang sama setiap anaknya, tidak melihat bagaimana kondisi fisiknya. Apa maksudnya? Apakah boleh siswa yang memiliki kebutuhan khusus sekolah di lembaga formal yang umum atau bukan SLB? Boleh juga. Ya, pendidikan sekarang adalah menjamin semua anak untuk mendapatkan hak belajar yang sama, termasuk siswa-siswa inklusi. Mungkin ada yang belum paham di sini. Bagaimana sih siswa inklusi itu? Ada yang belum paham ya? Siswa inklusi adalah siswa yang tidak seperti anak-anak normal pada umumnya. Nah, sebelumnya kita sepakati bersama dulu gitu, bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, yang memiliki kemampuan yang berbeda, keistimewaan yang berbeda. Bunda Nana, bisa minta tolong satu foto siswa saya yang memakai baju putih. Kemarin saya semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mengapa? Karena di lembaga saya memiliki siswa inklusi, beberapa siswa inklusi. Atau nggak apa-apa? Ya, mengapa sih saya semangat? Karena saya melihat siswa saya ini luar biasa. Bagi saya istimewa ya Bunda. Diperbesar Bunda. Mungkin kelihatan ini siswa saya yang laki-laki Bun. Mungkin dari fisiknya saja sudah terlihat. Atau kalau bisa yang pakai baju putih Bunda Nana, jadi kelihatan. Selain itu ada seorang anak yang fisiknya seperti pada umumnya, tapi memiliki keterbatasan di pikirannya, di otaknya. Bagaimana anak itu dalam mencerna, dalam belajar itu berbeda. Bisa dengan ada apa-apa ya. Dan ini pendidikan inklusi ini harus ada kolaborasi. Pertama dari gurunya, kedua bersama orang tua, dari lembaga, dan dari pihak terapis. Apakah semuanya membutuhkan terapis? Baiknya iya. Mengapa Bun? Karena kalau ada terapis kita enak. Enaknya apa? Kita bisa sharing. Anak ini kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, sehingga kita bisa mengarahkan. Pembelajarannya bagaimana? Dijadikan satu. Kalau saya seperti ini Bunda, di lembaga, dalam 1 minggu pembelajaran ada 2 hari kita khusus mendampingi anak-anak inklusi. Kita pisah dengan siswa-siswa yang lain. Biar apa? Biar tidak mengganggu. Tapi di 4 hari dalam 1 minggu kita jadikan satu pembelajarannya dengan yang lain. Mengapa? Biar anak-anak belajar bagaimana sih bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Itu Bunda. Nah ini Bunda, mungkin terlihat ya Bunda ya, bagaimana siswa yang inklusi dengan siswa yang pada umumnya. Kita pasti bersama bahwa tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu pintar di teman-teman masing-masing. Ada satu anak pintar matematika, satu anak
menerima? Apakah bisa lembaga memberikan pendampingan terhadap siswa tersebut? Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kita boleh menerima semua siswa, tapi disesuaikan dengan lembaganya. Kalau anak tidak bisa melihat dengan keadaan jumlah guru yang hanya 3, total semuanya siswa ada 40 siswa, kasihan anaknya nanti tidak terhandle. Karena juga dari bukunya sudah pakai huruf Braille. Seperti itu ya. Kita boleh semangat, kita boleh pede, tapi harus realistis, disesuaikan dengan keadaan lembaga. Seperti itu, Bu. Lalu prinsip yang kedua adalah partisipasi. Di sini anak selalu didorong untuk selalu aktif. Nah, saya punya satu video, Bunda Nana, di mana siswa istimewa saya tidak saya bedakan. Baik dewan guru, seluruh dewan guru tidak membedakan, tidak menyisihkan. Mereka bermain bersama-sama. Pada saat siswa saya datang pertama kali, ini siswa saya tidak mau bermain, ngintel sama ibunya dan di belakang ibunya, tidak mau dipisah. Tapi semakin hari kita membiasakan. Dan alhamdulillah, nah ini Bunda, alhamdulillah saya memiliki dewan guru yang luar biasa. Semua benar luar biasa. Didampingi, ya, selalu bermain pun diawasi. Karena ini kalau sudah marah, ini tidak melihat siapapun, semuanya kena. Nah, ini Bunda, ini adalah siswa istimewa saya. Kami memiliki beberapa siswa inklusi. Selain ini ada lagi dengan berbeda ini ya, hambatan ya, lebih berbeda hambatannya. Ada yang diam saja, ada yang belum bisa bicara, itu termasuk. Nah, ini dewan gurunya menyemangati. Oke, tanya Bu ya. Nah, ini. Dan saya mengacungkan jempol kepada seluruh orang tua, termasuk bunda-bunda yang memiliki anak inklusi namun sabar dalam membimbing, luar biasa sekali. Dan bagi saya itu yang dipilih oleh Allah ya, diberikan anak yang spesial. Nah, itu tadi salah satu siswa istimewa saya. Selanjutnya adalah prinsip kesetaraan, yaitu tidak ada diskriminasi. Nggak boleh kita banding-bandingkan, oh sini pintar ini, sini nggak bisa. Dan jangan selalu diinikan ya, ada kita secara spontanitas menyampaikan, oh kamu nggak bisa ini, kamu lihat temanmu, coba temanmu loh sudah bisa memegang pensil, sedangkan kamu pegang pensil saja nggak bisa. Nah, jangan seperti itu secara tidak langsung menyakiti perasaan anak, dan itu akan disimpan di dalam memori anak. Selanjutnya adalah prinsip adaptasi kurikulum. Nah, ini disesuaikan dengan kurikulum yang ada, ya. Dan apakah boleh Bun pelajaran dari anak yang normal dengan inklusi disamakan? Nah, kita bagi ya Bunda ya. Contohnya ada anak yang tidak bisa berdiri memakai kursi roda. Apakah diberi pelajaran lari? Nah, kan tidak mungkin. Bisa diganti pelajarannya dengan yang berhubungan dengan tema. Namun apa yang dilakukan anak itu disesuaikan dengan keadaan fisik dan mental dari anak tersebut. Seperti itu Bunda. Selanjutnya Bun, bagaimana kita cara berkomunikasi dengan siswa-siswa inklusi? Kebetulan kalau siswa inklusi itu tidak cukup dengan ucapan dari jauh, kamu sini, coba kamu sebutkan atau angka 1 sampai 10. Dia nggak akan nyambung Bunda. Apa yang harus dilakukan? Mendekati, dipegang, ya. Upayakan kita kontak mata. Padahal anak itu gugup dengan dirinya
begini, mereka tidak akan bisa mendengar bahkan memaknai perintah-perintah itu. Dipegang, kalau bisa dua tangan kita atau dipeluk, disanding. Kalau saya bicara dengan anak, biasanya saya sanding, saya peluk entah pinggangnya atau pundaknya seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa kontak mata dengan anak tersebut? Kalau kita sudah kontak mata, fokus ke kita, enak nanti. Komunikasinya enak. Perintah apa yang kita berikan itu bisa nyambung. Dari seandainya 3 perintah, 1 perintah saja itu luar biasa sekali untuk siswa inklusi. Contohnya tadi ya Bunda ya, bermain memindahkan tutup botol. Itu saja udah luar biasa bagi saya. Mengapa? Anak mau mengikuti perintah, anak mau mencoba meskipun tidak sesuai atau tidak sama dengan teman-teman yang lain. Itu Bunda. Itu materi dari saya, dan selanjutnya dari rekan saya yaitu Bunana. Saya persilakan. Tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai keberagaman. Contohnya, memberikan kesempatan pendidikan yang sama bagi siswa anak inklusif, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada bedanya antara anak yang pendidikannya normal sama yang ABK, yang inklusi. Nah, contoh penerapan pendidikan inklusi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat di sekolah-sekolah yang menyediakan pendidikan inklusi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah dijelaskan sama Bunda tadi, di mana mereka itu diajak belajar sama-sama dengan teman-temannya yang lain dalam lingkungan yang mendukung keberagaman. Selanjutnya, dengan memasukkan siswa dengan berkebutuhan khusus tersebut ke dalam kelas umum, pendidikan inklusif bertujuan untuk melaksanakan ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak yang berkebutuhan khusus. Memiliki potensi untuk berhasil dan juga berani menghadapi tantangan yang sudah dijelaskan sama Bu Nani tadi. Selanjutnya, mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi semua. Jadi pendidikan inklusi Bunda memastikan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak terpinggirkan, jadi sama. Mereka tidak merasa iri gitu, harus sama pendidikannya, dan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama-sama berkualitas sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka, dan menghilangkan diskriminasi dan memberikan kesempatan yang adil juga bagi semua anak untuk belajar dan berkembang. Dan terakhir, memberikan lingkungan belajar yang positif dan juga ramah. Di sekolah inklusi, lingkungan ini memungkinkan setiap siswa merasa dihargai, didukung, dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Bisa dicapai melalui berbagai pendekatan seperti modifikasi kurikulum yang sudah dijelaskan sama Bu Nani tadi, metode pengajarannya juga yang beragam, serta menciptakan suasana yang kondusif untuk interaksi sosial dan pengembangan diri anak-anak inklusi. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk teman-teman saya yang tadi sudah menerangkan tentang apa itu kemerdekaan
untuk menjelaskan tentang manfaat pendidikan inklusi, yaitu bagi anak berkebutuhan khusus, interaksi sosial yang lebih luas, pengembangan potensi secara optimal. Maksudnya adalah interaksi sosial yang lebih luas itu kita tidak boleh menganggap anak ABK itu anak yang dia itu nggak bisa, saya ibu ada itu nggak bisa melihat apa kayak kesenjangan seperti itu. Kita menganggap kesenjangan. Kita harus mengangkat anak-anak seperti itu anak istimewa, anak yang memiliki potensi yang lebih dari yang normal. Jadi banyak anak-anak ABK itu misalnya mungkin matanya yang tidak kelihatan, tapi dia tapi dia bisa mendengar, dia bisa mengoptimalkan indera pendengarannya. Mungkin kalau ada salah satu yang tidak dimilikinya, seperti kita kan normal ya, yakin saja pasti ada satu kelebihan yang dia miliki, atau mungkin lebih banyak dia yang dia miliki daripada kita. Kita yang normal mengerjakan apa-apa tuh ya pakai mata, pakai tangan, pakai pokoknya yang kita punya ini kita pakai, tapi tidak semaksimal mereka. Kalau mereka itu misalnya matanya nggak kelihatan, tapi telinga dan jari-jarinya itu dimaksimalkan seperti itu. Jadi misalnya ada murid-muridnya, panjenengan semua yang termasuk siswa inklusi harus didukung, diberi keterampilan. Mereka itu tidak bisa kognisi, jadi tidak bisa untuk kita suruh seperti anak-anak lain, seperti sebutkan kayak pengetahuan seperti itu Bunda. Mereka lebih ke keterampilan. Jadi kita berikan keterampilan untuk motoriknya, kita berikan seperti tadi contohnya murid Bunda ini diberikan keterampilan untuk mengambil tutup itu. Jadi untuk meningkatkan motorik dan meningkatkan ini yang ada dalam dirinya. Jadi dia tidak minder seperti itu. Lalu untuk anak yang reguler adalah belajar menghargai perbedaan, mengembangkan empati dan kepedulian. Jadi untuk anak yang reguler ini anak yang normal begitu. Ketika melihat teman-temannya yang inklusi, mereka harus tidak, biasanya bahasanya itu ngenyek. Jadi kita jadi gurunya juga harus bisa menjunjung gitu loh, menjunjung murid kita yang inklusi atau anak-anak kita yang inklusi itu, kamu bisa, kamu itu luar biasa, kamu itu istimewa, kamu tuh nggak ada kurangnya, kamu tuh hebat. Nah, jadi kita sebisa mungkin harus memotivasi anak-anak inklusi supaya mereka bangga akan dirinya, bangga akan yang dipunyai. Jadi anak-anak yang reguler juga mengerti, kan anak-anak itu meniru gurunya ya. Kalau gurunya positif, pasti mereka positif juga. Kalau kita sudah jijian, sudah lihat anak-anak yang ABK yang kurang itu, kita nyusul sudah ini gitu loh, gitu kan. Menurut saya itu akan ditiru sama anak-anak itu ya. Baik, seperti itu penjelasan dari kami. Oke, monggo. Jelas dari awal masuk ibunya sudah ngomong, Bu, anak ini lain dari temannya. Dia nggak mau, apapun nggak mau, karena memang kebiasaan ngomong itu bahasa Inggris. Wah, keren. Itu karena ditinggal ibunya kerja, ayahnya kerja, dia sama neneknya hanya mengenal YouTube. Semua hal yang dia tahu itu di YouTube. Jadi tidak pernah berkomunikasi sama orang tua sama sekali. Kalau ibunya kerja, pulang kan sudah YouTube. Jadi di rumah itu selalu itu akan dibuka keluar, itu akan dibuka keluar. Jadi itu akan dibuka teman-teman itu nyari karena di sekolahnya jauh. Jadi waktu pertama sekolah itu kita juga mikir, gimana ngomongnya? Sebenarnya teman-temannya ya, saling lima bahasa Indonesia kan bisa. Artinya kita lakukan
selalu harus ada makanan, cemilan. Oreo itu bawa satu itu dibuka, coklatnya dibuka, ditaruh di bawah makan, diinjak itu. Oh. Ya harus kalau makan gitu ya. Karena kalau kita apa gitu ya. Dan mau makan pakai tangan. Oh. Dia harus dibawa ke lantai gitu. Mas Eva nggak boleh kayak gitu. Tidak mau bermakan, nggak mau. Kita jangan mengikuti. Oke. Kalau pembelajaran ya sudah kita biarkan dulu. Karena dia dari rumah dia punya masih terlalu besar. Hanya kalau teman-temannya sudah selesai kita buka teman-temannya kita baru ngurus dia. Dia sudah terang, sudah terang. Guru sudah mau duduk ya. Lalu kita lihat dia duduk kalau mau mengerjakan baru sama buku ya. Ya. Kalau ngomong dia mengenalnya ABC itu juga Bahasa Inggris ABC. Saya dulu itu kalau bilang wortel, kalau B wortel dia selalu B carrot. Oh, carrot. Carrot. Betul. Tapi ini kan luar besar, dia nggak berubah. Oh, Uniknya dia suka bermain robot-robotan. Merakit apapun dari rumah bawa robot semacam apapun selalu bisa. Dan teman-temannya itu nggak bisa. Main apapun yang pakai selalu motoriknya. motorik. Akhirnya kita belajar apa-apa bawa mainan. Tapi kalau waktu kita mengerjakan ya, warna ya, iya. Dan ini seperti kayak dulu tadi. Waktu perpisahan kan kita lari. Saya sudah pesimis. Aduh, ya apa nanti kalau kayak sana apa yang lainnya. Terus ngajarnya gimana, warnanya kayak gitu. Bahasa Inggris juga. Dan ternyata apa Bu? Dari semuanya dia yang hafal duluan tariannya. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Beri tepuk tangan ya, Bunda ya. Nah, seperti itu luar biasa. Betul. Ada kelebihan. Dan waktu kita lakukan, saya nggak bisa musiknya apa, namanya seperti apa, Bollywood saya nggak bisa. Karena saya mau kasih kejutan. Ternyata bisa loh. Dan begitu kali, dia sampai kamu Bu. Kok sakit? Nggak percaya jadi ya, Bunda ya. Dan saya luar biasa bangga sama dia. Dan ternyata dia bisa. Dan bisa kan itu semua tuh heran kok bisa ya dia. Saya bilang loh dia loh mata duluan dan teman-temannya. Dan dia bisa menunjukkan kalau aku loh punya kelebihan. Dan sekarang alhamdulillah dia bisa membaca. Dan itu juga kita awalnya juga kesulitan. Gak mau duduk ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dan sekarang alhamdulillah dari catatan dari benar sudah asal anaknya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Bunda. Beri tepuk tangan buat Bunda kita ya, Bunda-bunda yang luar biasa. Nah, yang saya Mbak Eva itu anaknya itu lambat. Kalau misalnya mewarnai yang lainnya sudah selesai, anak itu baru mau mewarnai. Selama 1 bulan itu habis di TKA, anaknya ini belum bisa sama neneknya, nggak mau pisah sama neneknya. Nah, saya waktu itu ada kuliah, saya ngaji di kelas A sama Bu Mirka. Dan saya gimana caranya saya merayu dia supaya dia tidak mengikuti neneknya tadi. Saya rayu-rayu, saya kasih obat, saya puji-puji. Alhamdulillah 1 bulan sudah lebih dari itu. Pada waktu di playgroup itu katanya neneknya mamanya sudah bilang mau berangkat, lihat itu masuknya playgroup. Dia pernah nangis, nggak mau sekolah. Waktu di TK alhamdulillah dia mau masuk tapi sama neneknya. Dan kemudian lagi 1 bulan neneknya sudah lepas. Berapa neneknya mau tetap terima kasih banyak sama guru-guru yang ada di situ. Dia lepas, tetapi itu tadi lambat. Kalau mau naik, saya harus dipegang. Kalau nggak dipegang nggak mau. Saya sama bu guru harus dipegang. Jadi waktu itu Bunda mengendal semuanya muridnya 9 waktu itu. 29. Jadi saya khusus sama Mbak Eka yang boleh mengendal untuk yang lainnya. Dia punya kelebihannya itu walaupun lambat di bidang mewarnai, menulis, tapi saya sangat bangga waktu menari. Oh iya, keterampilannya di menari. Waktu Agustus saya tampilkan
Dia semangat sekali, bisa saya bangga. Ibu sampai nangis sama dia. Ya Allah, benar-benar ya bangga. Sudah di Sebulu juga ada, saya Sebulu sama dari Sebulu juga ada anak perempuan juga satu sama juga. Dia itu waktu itu sama Bulis, mungkin Bulis harus ingat. Ya Mbak Ida, Mbak Ida itu juga gitu. Dia itu kalau mau ngerasain mama itu saya bilang nih, loh Mbak Ida nggak dengar guru pada saya sudah dengar. Dia langsung bilang, salah saya itu nggak dengar Mbak Ida bilang dia kami boleh tuh, kalau sama boleh, bilang sama Nggak mau. Tapi sayangnya waktu kelas 4 SD saya ngasih itu minta informasi ke teman-temannya di Sebulu. Kelas 4 SD katanya dia sudah nggak sekolah. Oh, tidak dilanjutkan. Kasihan saya. Kenapa? Nggak tahu guru mungkin Mbak Ida itu sudah pelajarannya kan sudah sulit. Iya. Saya sangat Oke, terbatas. saya berdoa ya sekarang semoga sampai bisa lulus.